Hai everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Alwi di channel Al-Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Kemarin sekitar seminggu yang lalu kita loss dari berapa itu? Dari 13 jutaan kayaknya menjadi 4 juta, sekarang udah naik sekitar 5,6. Oke. Jadi dengan terjadi loss itu saya mungkin membuat segmen untuk satu hari 5% dari saldo saya, ya. Sehari 5% dari total saldo saya. Saldo saya sekarang itu 5.600.000. Secara step by step, perlahan-lahan 5% satu hari. Dan di cash per sinyal itu udah gen 4, udah generasi keempat. Di sana itu grupnya seperti ini kira-kira. Jadi grup cash per sinyal itu di bawahnya nanti akan saya buat karena saran dari saya juga untuk mendapatkan keep per bulannya 6 juta. Jadi dia akan ada grup 1, di dalam grupnya ada grup juga. Ini ada apa? Segmen apa Ki namanya Ki? Ada apa? Segmen apa sih? Pokoknya dia itu di bawahnya itu ada dia itu di keep per bulan dengan profit 6 juta. Jadi per harinya udah dihitung berapa. Pokoknya dari tanggal 1 dimulai sampai tanggal 30 ini member semua harus profit sekitar 6 juta ataupun di atas UMR sedikit. Terlihat tidak banyak, tetapi ini step by step yang kita buat satu persatu. Oke, ini terobosan cash per sinyal, sangat rekomendasi dari grup cash per sinyal. Semua ada di sana, ada edukasi yang pasti, terutama ada part 1 sampai part ke-10, ada juga live trading, ada juga trabar, ada juga ada analis TikTok, ada rekomendasi market untuk bisa trading dengan baik. Jadi itu sudah dilihat oleh mentornya. Oh, di sini boleh nih untuk kita trading. Itu diberikan informasi. Oke, satu hari 5%. Kita buka dulu kalkulator kita karena matematika kita itu tolol. Berarti profit kita di sekitar 283.000, 280.000 lah ya. Kita akan mengejar di 280.000. Ini saya disclaimer di awal, segmen ini ataupun yang saya maksud 5% ini, misalkan terjadi momentum yang tidak boleh open posisi ataupun marketnya tiba-tiba rusak, di sini kita harus berhenti. Misalkan belum mencapai 5%, katakan aja baru 2%, ini kita harus juga berhenti karena marketnya tidak mumpuni lagi. Ini di sore hari, misalkan terjadi buruk, kita akan melanjutkan di malamnya. Kita cari dulu di market yang presentasi tinggi. Barusan saya ada mengajarin di grup cash per sinyal cara penggunaan dari si RSI, Relative Strength Index. Indikator Relative Strength Index ini bagus untuk melihat overbought dan oversold. Overbought yaitu garis merah, kalian lihat, nah itu overbought-nya berada di atas, ataupun bahasa Indonesianya itu udah melampaui batas beli ya, buy tapi bought. Oke. Ini di bawah ada namanya oversold ataupun melampaui batas untuk jual. Oke, kita open posisi buy 3 menit. Agak berbeda dengan yang tadi saya ajarkan di cash per sinyal memang, tapi di bagian oversold overbought itu umumnya akan terjadi pembalikan arah. Ya, di saat kita pertama setting dari RSI Relative Strength Index, ini bawaannya udah settingan 14. Pakar mungkin udah membuat seperti itu karena melihat grafiknya pasnya itu di angka 14 dari settingannya. Tergantung situasinya Pak. Misalkan di market lainnya yang tidak nyampe ke garis merah ataupun garis hijau, maka di sini boleh kita turunkan dari settingan 14 ke settingan 10. Open posisi kita pertama 100.000. Berarti saya udah keep trading sehat sekarang. Kalau di sini, dimanapun juga saya trading sehat. Ini kita harus profit sekitar 280.000. Oke. Kita harus loss berapa? Kita harus loss itu 168.000. Itu harus loss kita. Di saat udah menyampai ke situ, maka kita berhenti open posisi. Wah, bagus. Oke, sudah profit. Saldo kita udah 5.846.000. Sekitar 100.000 lagi, tapi mungkin open posisi kita terlalu besar ini Pak. Kita open posisi di angka 30.000 aja, karena tadi open posisi kita sangat besar sekali ya.
Oke, kita akan mencari momentum RSI lagi. Pembalikan arah itu teknikal yang sangat sederhana. Teknikal RSI menggunakan cuma satu indikator saja, kita tanpa menggunakan lain. RSI, Relative Strength Index. Nyentuh dia di oversold, kita open posisi buy. Nyentuh dia di overbought, kita open posisi sell. Carilah presentasi yang sangat tinggi. Ya, presentasi ini yang sangat tinggi 93%. Open posisi lah di 93%. Kenapa? Misalkan Anda open posisi pertama 100.000, oke, di saat Anda loss, Anda kompensasi itu tidak terlalu banyak kompensasinya. Anda kompensasi 200.000 itu udah dapat juga, udah tertutupi dari loss tadi. Oke, FYI, ini kebetulan ada, ini di market Europa Composite Index udah nyentuh dari si RSI, nyentuh overbought. Dan ternyata dia malah nyentuh lagi, kembali naik terus-terusan. Ini kita tidak bisa open posisi jika kita gunakan teknik ini. Kenapa ini tidak bisa digunakan? Karena yang pertama, kalau kita ambil dari cerita ataupun kita ambil dari terjadinya trading, grafik menciptakan candle menciptakan trend menciptakan indikator. Karena indikator itu yang diikuti oleh tren, jadi dia kalah, Pak. Di saat tren seperti ini yang udah menembus, indikator ini tidak bisa berfungsi ataupun tidak bisa bekerja dengan baik. Itu. Kita cari market lainnya. Oke. Ini tidak tentang open posisi di saat nyentuh. Ini seperti yang tadi saya bicarakan di grup Casper Sinyal yang mengajarkan gimana cara kita trading dengan baik dengan bantuan indikator. Kita tahu dan member Casper pun tahu kalau trading yang baik dan benar itu kita melihat tren. Trennya sedang apa? Tren ada 3, mayor, minor, sideways. Oke. Di saat mayor tren ini open posisi harus open posisi buy terus-terusan ataupun open posisi kebanyakan open posisi buy. Ini open posisi buy kita sampai kapan? Ini kita pakai RSI. Seperti itu. Tapi karena konteks video ini tidak seperti itu, kita nggak bahas, mungkin di next time kita bahas. Nah, contoh mungkin seperti ini. Ini open posisi sell kita ya. Contoh seperti ini. Open posisi kita agak long time. Wah. Oke, kita coba kompensasi. Ini presentasi di tinggi, kita boleh kompensasi segini. Yep, kita melakukan kompensasi. Wah, kenapa gini ya OTC ya? Oke, di sini kita kompensasikan semuanya. 3 menit dari jumlah open posisi kita. Oke. Yep. Mantap. Sekali lagi kita open posisi, jadi kita K2 ya. K2 dan open posisi tadi pertama, yang kedua saya itu entah kenapa di tengah. Saya pun tolol, gak sesuai konteksnya. Dan kita mendapatkan kompensasi di sesuai konteks. Oke, kita akan mencari lagi open posisi kita seperti open posisi pertama ya. Ini yang tadi. Oke, belum juga. Belum. Wah, lama ini ya. Oke, sedikit edukasi. Mungkin misalkan udah seperti ini, udah nyentuh kan, tapi dia kecil-kecil dari candlesticknya. Saran saya jangan kompensasi. Karena ini potensinya untuk tembus itu kuat. Untuk langsung turun, untuk kembali lagi turun itu kuat. Misalkan Anda di sini entry ataupun open posisi buy. Ya, karena RSI kan. Tetapi malah doji. Itu saran saya, profit kah, loss kah, itu jangan kompen. Jangan. Kompennya itu di next moment ya, nggak kompen di next candle, tidak. Next moment. Oke. Ini hampir menyentuh. Di bagian atas ataupun bagian overbought. Oke. Di sini dikonfirmasi dengan bagus pula candlestick warna hijau maksud saya itu sudah mengecil. Ini bagus sekali
jika candlestick ini mengecil ya. Candlestick hijaunya mengecil. Oke, kita udah melakukan open posisi, tapi kita open posisi cuma 1 menit, agak disayangkan. Nggak apa-apa. Saya untuk melihat juga dari potensi candlesticknya. Ada mengandung jam terbang di situ Pak, yang open posisi saya barusan itu. Oke, sekitar 10 detik lagi, 8 detik lagi untuk menuju profit. Jadi cukup sekian aja dari video ini, penjelasan soal RSI, Relative Strength Index. Ini sudah saya jelaskan juga di Casper Sinyal secara rinci. Kalau kalian mau join di Casper Sinyal, kalian klik di deskripsi di bawah. Itu grup yang paling rekomendasi, semua ada di sana, terjamin bagus sekali di sana. Bahkan grup yang paling saya rekomendasikan. Karena di sana ada saya juga, ada part video saya yang 1-10 khusus saya ciptakan video itu, dan itu bagus sekali. Oke, nama saya Muhammad Alwi. Kita mungkin akan bertemu lagi di video lainnya. Bye bye.